Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lupa saya ucap salam ya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi yang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Udah sekali lah kalau nggak salah. Nama aplikasinya adalah MSL. MSL mungkin namanya singkatan dari masa lalu ya. MSL itu masa lalu backdung gitu ya. Nah, jadi aplikasi MSL ini udah jelas ya, investasi bodong. Kalaupun disebut investasi, ini investasi bodong ya, menggunakan skema Ponzi, money game ya. Tapi tugasnya yaitu kayak Simonida Media ya, kayak BBH, kayak aplikasi Bit yang udah pada scam, terus PCCP, terus Sky, terus apa lagi yang serupa. Kalau dulu ada Senda Media gitu yang tugasnya like follow akun medsos, mengaku bekerja sama dengan perusahaan periklanan asal Inggris lah, Uganda lah, Kamerun lah gitu ya. Nah, kayak Simonida Media, kayak BBH, kayak apa ya yang baru kemarin DDB Kdung juga sama aja gitu ya. Jadi modus seperti MSL ini adalah modus yang kategorinya gitu kan, skema pun itu ada beberapa kategori modus penipuannya. Jadi untuk MSL ini sama seperti Simonida Media dan kawan-kawanannya seperti BBH dan yang tadi saya sebutkan banyak ya. Ini tuh masuknya ke penipuan kerja paruh waktu. Wah, kok penipuan bang? Emang udah ada yang kena tipu. Nah, biasakan teman-teman. Jangan dulu kena tipu, baru kalian sadar, gitu ya. Semua money game investasi bodong seperti MSL ini pasti membayar di awal. Siapa yang dibayar ya mereka para pemainnya, leader-leader Ponzi yang sudah menjadi bakteri Ponzi gitu teman-teman ya. Dan akhirnya kalian orang awam yang dirayu ya, diajak, akhirnya kalian jadi backdung gitu teman-teman ya, alias bebek dungu yang dibilangin ngeyel gitu ya dungu gitu teman-teman ya. Oke, terus saya dapat informasi bahwa MSL ini makin gencar promosi, khususnya di daerah Bondowoso dan daerah Jember, gitu ya. Khususnya di daerah Bondowoso kalau nggak salah, sama Jember. Udah buka kantor-kantoran nih, ya. Sama kayak Simonida Media, tapi belum kedengeran sih. Udah ngadain acara-acara di hotel belum ya? Jadi kalau kalian nanya untuk orang awam nih ya, kenapa kalau bodong kok bisa buka kantor? Lah, kalian juga kalau mau buka usaha, buka warung kan tinggal buka. Legal enggaknya kan nggak tahu gitu. Kalau warung sih nggak perlu legal-legal, asal ada izin usaha aja dari kelurahan, dari desa gitu. Kadang itu juga nggak pakai ya. Tapi kalau ini ada pengumpulan dana di MSL harus ada izin OJK-nya ya, izin Kominfo-nya, terus ya izin OJK dan izin Kominfo, karena ini modusnya cuma like share, like follow yang kayak gitulah, kayak PCCP, nonton video iklan kayak gitu, kayak Simonida, like follow akun medsos, kayak BBH, download aplikasi ya. Nah, itu modus penipuan kerja paruh waktu sebetulnya teman-teman ya, kayak pesanan fiktif gitu kan. Ada yang unik nih, bukan pengangguran, kerja cerdas, bukan kerja keras. Pertanyaannya, penganggurannya mungkin iya, ada yang kerja juga tapi sampingannya main Ponzi mungkin gitu. Kerja cerdasnya di mana? Gitu. Merasa cerdas mungkin ya, karena ya ini investasi bodong, penipuan ya.
Udah jelas aplikasi ini mau nipu, tapi yang paling blow on itu ya pemain Ponzi sih, leader Ponzi. Udah jelas ini tuh aplikasi Ponzi, ujungnya mau scam, mau melakukan penipuan, tapi mereka garap juga, main juga. Itu kan sama aja membantu si komplotan penipu untuk mengembangkan jaringan penipuannya gitu kan. Nah, jadi makanya kalau ada yang kena scam di aplikasi-aplikasi Ponzi termasuk MSL, ya laporin leader Ponzi-nya. Ya, mereka tuh harus tanggung jawab gitu. Jadi mereka harus ganti rugi kerugian kalian, apalagi kalau ada kantor-kantor cabangnya. Kan enak tuh ya. Jangan sampai nanti leader Ponzi-nya ngaku korban juga, kan gak lucu ya. Tapi untuk orang awam nih saya kasih tahu, jangan heran kalau nanti leader Ponzi itu suka ngaku korban ketika aplikasinya scam ya, yang punya aplikasinya kabur membawa duit kalian gitu. Nah, untuk teman-teman yang di daerah, di pelosok, di daerah, di desa ya, hati-hati. Sekarang Ponzi itu marak ke daerah-daerah karena bakteri Ponzi-nya sudah hampir ada di daerah-daerah pelosok khususnya ya. Di kampung-kampung itu ada tuh bakteri Ponzi-nya. Jangan melihat misal bakteri Ponzi-nya seorang tokoh agama. Jangan lihat itunya, karena Ponzi itu ya begitu teman-teman ya. Karena yang kelihatannya agamis, ahli agama, main Ponzi gitu kan, padahal dia tahu, saya yakin dia tahu Ponzi sama judi 11-12 gitu kan. Terus ada yang oknum ASN, oknum guru, di tempat saya juga banyak ya yang kayak gitu ya. Udah bener-bener kerjaannya sampingannya bantuin penipu, bantuin bandar Ponzi kan, aduh kayak plus gitu kan. Oke, jadi buat teman-teman jangan sampai kecemplung di Ponzi MSL ini. Contohlah Simonida Media, contohlah BBH, contohlah PCCP ya, yang udah scam yang saya sebutkan tadi tuh. Nah, dengar-dengar korban Simonida Media, BBH sama apalagi Tra gitu yang modus tebak skor itu, katanya mau melaporkan tuh leader Ponzi-nya. Nah, jangan sampai nih leader Ponzi MSL juga nasibnya sama kayak BBH, kayak Simonida Media gitu. Gini loh, hey leader Ponzi MSL ya, sekarang kan bulan puasa ya, masa main Ponzi mulu, nggak riset apa skema Ponzi itu gimana, apalagi sekarang bulan puasa ya, orang yang judi slot aja berhenti mendadak kalau bulan puasa. Ini lebih parah nih leader Ponzi ya. Masa lebaran beli baju baru hasil Ponzi. Kenapa nggak nyolong aja di Gria sana atau di mall-mall sana, kan sama aja ya. Main Ponzi sama nyolong ayam itu sama aja. Main Ponzi sama korupsi itu sama aja ya. Jadi teman-teman ya, untuk orang awam nih, ketika kalian bermain Ponzi, kalian deposit. Nah, ketika kalian deposit, orang yang ngajak kalian itu cuan terus ya, bertingkat. Jadi ketika kalian deposit di aplikasi seperti MSL, duit kalian itu udah bercecer ya, dipakai membayar member yang lebih lama yang ada di atas kalian. Sisanya kemana? Ya dikantongin sama bandar Ponzi. Meskipun kalian bisa menarik dengan jumlah yang kecil-kecil, itu kan duit kalian juga. Atau kalau kalian beruntung, bukan beruntung ya, kalau kalian bisa rekrut member baru, nah yang dipakai bayar kalian itu ya duit dari member baru yang kalian ajak gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Kalau sorry kalau nggak percaya dengan omongan saya, dengan channel saya, silahkan cek video-video saya, ada ribuan tuh ya. Jadi
ya modus kayak MSL ini udah di luar kepala gitu ya. Udah di luar kepala, jadi ya udah jelas dari tampilannya, template-nya, ada bagannya untuk marketing plan, skema Ponzi. Oke, itu saja video kali ini. Buat teman-teman jangan sampai terjerumus lah ya, kasihan lah, mau lebaran masa kena scam, kena tipu gitu ya. Abaikan saja bakteri-bakteri Ponzi yang tiap hari gitu ya ngerayu kalian untuk join MSL lah, DDB lah, Sky atau apalah, Smart Wallet atau Road Pro apalah gitu. Banyak aplikasi Ponzi itu teman-teman, berbagai modus. Oke lah, udah bentar lagi mau buka puasa. Saya buka puasanya sama yang manis-manis. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teman-teman, di balik korban investasi bodong itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa itu? Ya bakteri Ponzi, leader Ponzi itu. Oke, bye-bye.